kita baca dari kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Biarlah Alkitab terbuka di hadapan kita, dan dalam kerendahan hati mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Di hari pertama tahun baru 2025, kami duduk bersama memohon Roh Kudus Tuhan menyinari hati dan pikiran kami, mentahirkan dan mengkuduskan hati dan pikiran kami yang berdosa, sehingga dengan Roh Kudus-Mu, dengan daya dan kuasa-Nya, kami dimampukan bukan saja membaca Alkitab dan merenungkannya, tetapi kami beroleh pengertian dan penghayatan, supaya sepanjang tahun 2025 kami hidup dengan firman, kami diiringi dengan kekuatan dan kebenaran firman, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu yang berdosa, yang Tuhan tempatkan di sini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu, layakkan, kuduskan, urapi lidah, mulut, bibir, bahkan segenap diri dan hidup hamba, agar hamba bukan saja menjadi pemberita firman, tetapi memberlakukan firman Tuhan untuk menjadi teladan bagi jemaat-Mu, supaya pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Berfirmanlah Bapa kepada kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Apa kabar di hari pertama tahun baru 2025? Penuh dengan sukacita karena kita sudah melewati tahun yang lama. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti biasa, mari saling menyapa satu dengan yang lain, kiri kanan
muka belakang. Sampaikan selamat tahun baru. Yang masih mengantuk, tepuk belakangnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pernah di hari Natal 25 Desember 2024 saya bilang begini. Bagi jemaat yang datang pada malam Natal, mereka baru sampai di Efrata. Kalau mereka tidak datang di hari Natal tanggal 25 Desember 2024 dalam ibadah, maka mereka tidak sampai di Bethlehem. Maka saya mau bilang sekarang, kalau jemaat hanya datang pada saat malam akhir tahun, itu berarti mereka baru datang untuk menyongsong tahun baru. Kalau tidak datang pada hari ini, berarti mereka tidak masuk dalam tahun baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah ada rencana, baik rencana jangka pendek ataupun rencana jangka panjang di tahun yang baru ini. Mungkin kepikiran juga belum ya, karena baru hari pertama. Tapi saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit, jangan mengantuk ya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Semalam baru saja kita mendengarkan khotbah. Semalam khotbah itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu turun dari atas. Baginya tidak ada perubahan. Jadi segala sesuatu yang terbaik itu ada dalam anugerah Tuhan. Dia tidak akan berubah oleh karena kondisi apapun. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berubah karena apapun. Baik situasi dan kondisi kita sedang sukacita, atau baik keadaan kita sedang menderita. Tadi malam saya bilang begini, kalau doa kita dijawab oleh Tuhan, itu berarti Tuhan sedang menambahkan iman kepada kita. Kalau Tuhan menunda menjawab doa kita, itu berarti Tuhan sedang menambahkan kesabaran bagi kita. Kalau Tuhan tidak menjawab, nah ini dia. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Itu yang perlu diingat. Kita akan sudah masuk tahun yang baru. Jadi kita berangkat dari pengertian dan pemahaman iman itu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya mau mulai dengan satu ilustrasi di Tiongkok. Jauh kali ya Tiongkok. Kenapa nggak di Batu Aji aja? Kenapa mulai di Tiongkok? Karena kalau di Batu Aji pasti Bapak Ibu kenal. Malah nanya, ada orangnya di sini, ada di dalam ibadah ini, yang mana orangnya? Di Tiongkok ada seorang guru yang sangat dihormati karena ketegasan dan kejujurannya. Pada suatu ketika, ada dua orang muridnya datang kepadanya, menghadap dia, tetapi mereka bertengkar hebat.
Keduanya berdebat. Apa yang mereka perdebatkan sampai hampir berkelahi? 3 kali 7 itu berapa? Semua orang tahu yang sekolah. 3 kali 7 itu 21. Murid yang pandai ini mengatakan, hei, 3 kali 7 itu 21. Lalu yang bodoh ini tidak mau tahu. Dia tetap berpegang teguh pada pemahaman dan pemikirannya bahwa 3 kali 7 itu 27. Tidak lebih dari itu. Lalu murid yang bodoh ini menantang murid yang pandai. Dia minta gurunya yang bijaksana, gurunya yang jujur, gurunya yang tegas itu menjadi hakim di antara mereka. Siapa yang paling benar? 3 kali 7 itu 21 atau 27? Lalu murid yang bodoh ini berkata kepada guru, kepada temannya yang pandai. Dia bilang begini, dengar ya, kalau 3 kali 7 itu 27, maka kamu harus mau dicambuk 10 kali. Kalau saya yang benar, 3 kali 7 27, berarti kamu harus dicambuk 10 kali oleh ibu bapak guru kita. Tetapi kalau kau yang benar, 3 kali 7 itu 21, maka saya bersedia memenggal leher saya. Demikian kukuhnya dia. Dia menantang dengan sangat yakin akan pendapatnya yang benar. Lalu guru itu berdiri di antara mereka dan bertanya kepada murid yang bodoh itu, berapa kamu bilang? 27. Lalu yang pandai bilang, saya 21. Ayo guru, tunjuk hakimi kami, siapa yang benar? Lalu guru itu menjawab begini, yang benar itu 27. Murid yang pandai yang mengatakan 3 kali 7 21 itu protes. Kok bisa 3 kali 7 21, dari mana dapatnya? Lalu guru yang bijaksana itu menjawab begini, anakku, hukuman cambuk 10 kali yang kuberikan kepadamu itu bukan untuk kesalahanmu, tetapi untuk ketidakarifanmu. Kamu tidak arif. Kamu berdebat dengan orang bodoh yang tidak pernah tahu bahwa 3 kali 7 itu 21. Karena kamu tidak arif, maka kamu yang harus dihukum. Seharusnya tidak perlu berdebat dengan orang yang bodoh yang tidak pernah tahu bahwa 3 kali 7 itu 21. Guru itu melanjutkan lebih baik lagi. Lalu dia katakan bahwa daripada aku melihat satu nyawa melayang sia-sia karena kebodohannya, maka lebih baik kamu dicambuk supaya kamu menjadi arif dan bijaksana. Apa pesan moral dari ilustrasi ini? Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jika kita sibuk berdebat dengan sesuatu yang tidak berguna, berarti kita juga sama salahnya, bahkan lebih salah daripada orang yang memulai perdebatan yang bodoh. Sebab dengan sadar kita membuang waktu dan energi kita untuk hal yang tidak perlu. Bukankah kita sering mengalaminya, Bapak Ibu? Sepanjang tahun 2024 berapa kali kita berdebat antara suami dan istri untuk hal yang kecil? Sepanjang tahun 2024 sudah berapa
kita berdebat, hampir bertengkar untuk hal-hal yang tidak masuk akal? Berdebat atau bertengkar untuk hal yang tidak ada ujungnya dan tidak ada hasil kesimpulannya yang baik, hanya menguras energi dan kebodohan kita. Ada saatnya untuk kita baik diam, untuk menghindari perdebatan atau pertengkaran yang sia-sia, yang bahkan bisa menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Diam bukan berarti kalah. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa benang merah dari ilustrasi yang saya sampaikan di awal renungan ini dengan pembacaan teks kita pada saat ini? Paulus bilang begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Perdebatan soal Allah, perdebatan soal kerajaan Allah di Roma masih sangat kuat dalam kehidupan jemaat di sana. Untuk hal itu Paulus memberikan penjelasan yang mendalam. Apa yang dia katakan? Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan bukan soal minuman. Yang teramat penting dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita hidup dalam kebijaksanaan, saling menghormati, saling menerima, saling menopang, saling menatang satu dengan yang lain. Masalah makanan yang halal atau makanan yang haram, makanan atau minuman yang halal dan yang haram, itu masalah berikutnya. Karena itu tidak ada faedahnya. Karena kerajaan Allah tidak akan berbicara tentang makanan dan minuman. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu adalah bagaimana setiap orang yang telah naik ke sana, tujuannya hanya memuji Allah, menyanyi, bukan makan dan minum yang lezat. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, perihal makanan dan minuman masih menimbulkan kontroversial di kalangan jemaat. Ada jemaat yang menjadi Kristen berasal dari berbagai latar belakang terjadi di Roma. Ada dua kelompok di sana. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa tidak ada yang haram, semua bisa dimakan, semua bisa diminum. Sementara kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang Yahudi Kristen, kita tahu dari kitab Imamat Ulangan di sana dibicarakan tentang makanan yang boleh dan makanan yang tidak boleh. Dua kelompok ini ribut dalam persekutuan, dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan, hanya gara-gara makanan dan minuman. Karena itu Paulus bilang begini, yang paling penting adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang penting. Paulus hendak mengajak jemaat di Roma agar tidak perlu berdebat sengit mengenai hal-hal yang sepele. Masalah makanan karena tidak menyelamatkan kita. Ada yang makan lebih dari cukup atau makanan secukupnya. Makanan itu tidak menyelamatkan kita. Makanan yang lebih dari cukup kita makan pasti hanya mendatangkan penyakit. Tapi soal masuk surga atau tidak bukan urusan kita makan babi atau tidak. Soal kerajaan Allah kita masuk surga bukan karena banyaknya makanan yang dilarang dalam perjanjian lama yang kita makan, tetapi bagaimana kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kita lakukan dalam kehidupan kita.
Di awal tahun 2025 kita merenungkan hal itu. Jadi ingat, ketika kita menjalani 365 hari ke depan lagi, ingatlah bahwa kita memulai dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita. Bicara tentang kebenaran, segala sesuatu yang benar menurut kita adalah kepentingan kita. Kebenaran itu ukurannya adalah Allah. Sebab segala sesuatu yang benar menurut kebijaksanaan kita belum tentu benar menurut Allah. Segala sesuatu kebenaran menurut Allah, jika itu kita rasakan sebagai sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita katakan bahwa itu bukan kebenaran. Kebenaran menurut kita adalah segala sesuatu yang menyenangkan kita. Bahkan kita seringkali menjadi saksi dusta untuk hal kebenaran. Kalau kita menyukai orang ini, kita katakan dia benar. Kalau kita tidak suka sama orang ini meskipun dia melakukan kebenaran, maka kita bersaksi untuk mengatakan bahwa dia tidak benar. Ukuran kebenaran itu ada pada Allah, bukan pada manusia. Karena ukuran kebenaran menurut manusia adalah karena kepentingannya sendiri. Itu kebenaran. Sekarang tentang damai sejahtera. Suasana kerajaan Allah dapat dihadirkan dalam kehidupan seseorang hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya adalah bertalian dengan perilaku, bertalian dengan perbuatan, bertalian dengan kehidupan orang yang benar, orang yang berperilaku selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu kebenaran, kesimpulannya. Maka hal yang kedua yang saya katakan adalah damai sejahtera. Secara sederhana, pengertian damai sejahtera menurut Alkitab berasal dari bahasa Ibrani. Kata damai sejahtera diterjemahkan dalam bahasa Ibrani shalom. Banyak orang yang tahu tentang shalom tetapi tidak tahu memaknainya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita sering kalau mengatakan shalom, selamat pagi, shalom, selamat siang. Apa itu shalom? Shalom bukan hanya sesuatu yang tidak ada pertengkaran. Shalom itu bukan hanya sesuatu yang tidak terjadi perselisihan. Shalom itu bukan suatu keadaan yang ada masalah. Shalom lebih dari itu. Shalom artinya selamat, doa. Jadi kalau kita menyatakan shalom bagi rumah seseorang yang kita datangi, ingat enggak? Ketika murid Tuhan Yesus 70 orang yang diutus berdua masuk ke dalam Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Ketika mereka masuk, Tuhan Yesus mengatakan, ucapkanlah salam bagi rumah itu. Jika orang di rumah itu tidak menerima salammu, salammu itu akan kembali kepadamu. Berarti selamat itu akan kembali kepadamu. Shalom artinya doa selamat. Selamat di pagi hari ini. Selamat di siang hari ini. Shalom itu bukan hanya dalam keadaan tidak ada peperangan. Saya mau nanya, ada nggak yang bermusuhan sekarang? Ada nggak?
Ada enggak yang tidak saling menyapa? Ada enggak di sebelah kirinya disalam, di sebelah kanannya tidak? Ada enggak pelayan firmannya disalam, majelis jemaat di samping kiri kanannya dilewati? Ada enggak seperti itu? Itu berarti orang itu belum tahu tentang shalom. Dia hidup tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Shalom hilang dari dirinya. Damai itu tidak ada di dalam dirinya. Jadi jangan asal mengucapkan shalom, padahal tidak mengerti dan tidak memaknai shalom dalam hidupnya. Shalom itu adalah doa. Doa sebagai ungkapan selamat. Kalau kita menyatakan shalom berarti kita mendoakan orang itu selamat. Bagaimana kita menyatakan orang itu selamat kalau hati kita penuh dengan kebencian? Bagaimana kata shalom itu sampai pesannya kepada orang lain kalau hati kita membenci orang lain? Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa satu Yohanes pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa seseorang disebut sebagai pendusta besar kalau dia mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi dia membenci saudara yang ada di depan hidungnya. Ingat, kita memulai renungan di tahun 2025 awal ini dengan damai sejahtera. Maka 365 hari ke depan hiduplah dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Yang ketiga, sukacita. Apa itu sukacita? Pernah tidak kita merasakan sukacita? Pernah tidak kita bertanya-tanya apa sebenarnya arti dari sukacita? Apa yang membedakan kebahagiaan dengan sukacita? Apa yang membedakan kesenangan dengan sukacita? Itu sudah pernah dihotbai pada minggu Advent yang kedua tentang joy. Kesenangan dan kebahagiaan itu hanya di permukaan, yang sering kita sebut sebagai euforia. Kesenangan dan kebahagiaan sifatnya sementara. Ketika kita mengalami sesuatu yang baik, maka kita merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Tapi kalau kita mengalami penderitaan, kesenangan dan kebahagiaan itu hilang, entah kemana dia. Tapi kalau sukacita, dia mengakar di dalam diri kita. Bahkan untuk situasi dan kondisi apapun, kita tidak kehilangan sukacita. Jadi sukacita itu penting. Sukacita itu harus mengakar di dalam diri kita. Maka harus ada iman. Tanpa iman, kita kehilangan sukacita. Karena hanya dengan iman, setiap orang dapat menerima dan berdamai dengan kondisi apapun. Hanya dengan iman kita dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu suka, entah itu duka, entah itu pahit, entah itu getir ataupun manis. Kita tidak kehilangan sukacita. Sukacita tidak tergantung pada kondisi hidup kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memulai tahun baru 2025 dengan sukacita.
Jangan sukacita kita hanya euforia karena semalam ketorang begadang. Habis itu tanggal 2 hilang dia. Seperti biasa, berjalan seperti biasa. Sukacita itu harus menjadi bagian hidup kita. 365 hari ke depan, sukacita itu tidak boleh terlepas dari hidup kita. Supaya apapun yang terjadi di 365 hari ke depan, kita sanggup menjalaninya bersama dengan Tuhan sumber sukacita. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ditafsirkan untuk kita. Maka apa yang dapat kita bawa pulang untuk perjalanan 365 hari ke depan? Ingatlah bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Daripadanya tidak ada perubahan. Mari buka Yakobus pasal 1 ayat 13. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Saya selalu bilang, kalau baca Alkitab saya suka bapak-bapak yang baca Alkitab. Karena saya pengen bapak-bapak benar-benar menjadi imam dalam keluarga, membaca Alkitab. Silakan berdiri kecuali majelis jemaat. Seorang bapak baca. Silakan Pak. Yang keras suaranya. Terima kasih Bapak. Ingatlah, perjalanan 365 hari ke depan harus dibarengi dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan ini yang penting ketika menjalani hari-hari kehidupan kita. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan memberkati kita. Amin.